dengan saya Dr. Eni Robe di mata kuliah pengantar statistik. Mata kuliah ini sebenarnya mata kuliah yang sangat menyenangkan. Jadi di dalamnya sebenarnya kita hanya bermain dengan aplikasi dan bermain dengan data. Jadi saya berharap Bapak Ibu jangan takut, jangan khawatir dengan mata kuliah ini, karena mata kuliah ini mata kuliah yang sangat menyenangkan dan mengasihkan. Nah, hari ini kita ada di pembahasan bab 1 tentang pendahuluan. Kita mau melihat dulu apa itu statistika. Bapak Ibu, kalau kita bertemu dengan kata statistik atau kita melihat kata statistik, maka secara etimologis dari kata ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu statistik. Kata ini digunakan untuk urusan yang berkaitan dengan kenegaraan. Jadi awal kata statistik itu atau status itu digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan urusan negara. Nah, kalau kita melihat asal kata, maka kita akan bertemu dengan statistik dan statistika. Apa perbedaan di antara kedua kata ini? Kalau kata statistik itu menunjuk kepada sekumpulan data yang diperoleh, data itu yang akan dianalisis, yang akan ditampilkan dalam bentuk tabel, diagram, atau dalam bentuk penjelasan. Sementara kalau statistika itu menunjuk kepada ilmu tentang cara-cara mengumpulkan, menggolongkan, menganalisis, dan menarik kesimpulan data yang kemudian diinterpretasikan kepada tempat penelitian kita. Jadi sebenarnya kalau statistik itu menunjuk kepada datanya, sementara kalau statistika itu cara mengumpulkan dan mengolah data. Berikutnya kita melihat ruang lingkup statistik. Ruang lingkup statistik secara garis besar Bapak Ibu berdasarkan cara pengolahan datanya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama statistik deskriptif dan kemudian statistik inferensial. Nah, statistik inferensial ini lagi terbagi menjadi dua, yaitu statistika parametrik dan statistika non parametrik. Ini berdasarkan cara atau bentuk parameternya. Kita akan melihat penjelasannya satu persatu. Apa itu statistik deskriptif? Statistik deskriptif adalah statistika yang bertujuan untuk menggambarkan suatu kondisi atau suatu keadaan data tanpa adanya penarikan kesimpulan. Sementara kalau inferensial adalah analisis data atau sampel dengan melakukan inferensi, penarikan kesimpulan yang kemudian digeneralisasikan kepada seluruh subjek tempat data itu diambil atau diistilahkan dengan populasi. Nah, kalau statistika deskriptif itu yang kita cari adalah pemusatan data. Pemusatan data terdiri dari nilai rata-rata, nilai median atau nilai tengah, nilai modus atau nilai yang paling sering muncul. Lalu ada penyebaran data, kita mau lihat variance-nya, kita mau lihat juga simpanan bakunya. Kemudian range atau jarak, artinya selisih antara jarak nilai maksimum dengan nilai minimum. Lalu kita juga bisa melihat bentuk datanya. Terus pengelompokan statistik berdasarkan parametriknya tadi, itu ada statistika parametrik dan non parametrik. Ini sebenarnya melihat kepada parametrik. Jadi statistika parametrik itu mempertimbangkan nilai parameter. Sementara kalau non parametrik itu tidak perlu mempertimbangkan nilai parameter. Kemudian yang harus kita lihat lagi, apa sih parameternya untuk statistika parametrik? Itu ada 3 hal. Yang pertama adalah normalitas, data harus normal. Lalu yang kedua linearitas, data harus linear. Dan yang ketiga, data harus homogen atau data harus sama. Ini parameter yang harus dipenuhi dari statistika parametrik. Kemudian aturan berikutnya adalah untuk statistika parametrik itu bentuk datanya interval atau rasio. Interval itu misalnya 1 sampai 5, 1 sampai 4 berdasarkan skala yang kita gunakan. Nah, kalau kita menggunakan skala Likert, kita akan bertemu dengan interval 5, 1 sampai 5. Kemudian
bentuknya rasio, ada yang range 1 sampai 7 atau 1 sampai 6. Sementara kalau di statistik non parametrik itu tidak perlu mempertimbangkan nilai parameter. Bentuk datanya pun data nominal atau data ordinal. Data ordinal misalnya kalau Bapak Ibu ketemu dengan angket yang jawabannya hanya ada 2, ya atau tidak, baik atau tidak. Jadi hanya ada angka 1 dan angka 2. Berikutnya kita mau melihat uji asumsi dasar. Jadi uji asumsi dasar yang dimaksud di sini secara teoritik karakteristik populasi mengikuti model distribusi normal. Harus berdistribusi normal, lalu harus homogen atau data yang sama dan harus linear. Ini yang harus dipenuhi. Apa sih manfaat statistik? Kita bahkan bisa melihat manfaatnya sangat real dalam dunia pendidikan ataupun dalam dunia kehidupan sehari-hari. Dalam dunia pendidikan, manfaatnya itu bisa menjadi alat komunikasi, bisa mendeskripsikan, jadi memaparkan, bisa jadi regresi, korelasi, komparasi, atau membandingkan. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, apa fungsi statistik? 1. Membuat perencanaan atau prediksi. Yang kedua, mengatasi berbagai perubahan. Jadi jika ingin mengadakan perubahan terhadap keputusan-keputusan, maka otomatis kita harus mencari data dulu, mengumpulkan data, mengolah data, menarik kesimpulan, lalu kita bisa mengubah. Nah, poin yang berikutnya fungsinya adalah membuat keputusan yang lebih baik. Keputusan yang lebih baik itu muncul dengan adanya data-data yang akurat yang kita peroleh dari lapangan. Nah, untuk memperoleh datanya lewat apa? Lewat angket dan pengumpulan data. Kemudian fungsi lainnya adalah bank data. Oke, kita melanjutkan pembahasan kita Bapak Ibu hari ini dari bab 1. Kita masih ada di bab 1 tentang pendahuluan statistik, tetapi poin ini kita masuk kepada poin variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah atribut objek yang mempunyai variasi antara yang satu dengan yang lain yang menjadi pusat penelitian Bapak Ibu. Contohnya prestasi belajar, tinggi badan, berat badan, motivasi, disiplin, ukuran dan lain sebagainya. Nah, macam-macam variabel sebenarnya ada 5 Bapak Ibu. Ada variabel independen, ada variabel dependen, ada variabel moderator, variabel intervening, dan variabel kontrol. Tetapi untuk di tataran S1 biasanya variabel yang digunakan itu baru di 2 variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Jika penelitian Bapak Ibu bentuknya deskriptif, maka variabelnya hanya 1, yaitu independen. Tetapi jika penelitian Bapak Ibu masuk ke dalam penelitian korelasi yang melihat hubungan atau pengaruh, maka variabelnya pasti ada 2, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Nah, kita akan melihat apa itu variabel independen dan apa itu variabel independen. Variabel independen biasanya disebut dengan variabel bebas, yaitu variabel yang sering disebut dengan stimulus, input, prediktor, dan ini sebenarnya variabel yang mempengaruhi, yang tidak terikat tetapi dia yang mengikat variabel dependennya. Variabel dependen adalah variabel terikat, variabel yang disebut variabel respon, output, kriteria. Nah, variabel ini sering dipengaruhi, disebut dengan akibat yang terjadi dari adanya variabel bebas tadi. Jadi variabel dependen itu variabel yang terikat, variabel yang dipengaruhi. Oke, kita akan melihat contohnya di sini. Di sini kalau Bapak Ibu perhatikan contoh ini ada 3 jenis variabel independennya dan mempengaruhi ke satu variabel dependen. Jadi independennya itu pendidikan mempengaruhi kinerja, motivasi mempengaruhi kinerja, kemampuan mempengaruhi kinerja. Jadi pendidikan, motivasi, kemampuan ini adalah contoh variabel independen. Sementara kinerja adalah contoh variabel dependen. Berikutnya saya jelaskan secara singkat untuk variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi, bisa memperkuat ataupun memperlemah antara hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lain, variabel independen dan dependen.
Misalnya, independennya tingkat kemampuan mahasiswa terhadap keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti ujian. Moderatornya adalah dukungan orang terdekat. Berikutnya ada variabel intervening. Variabel intervening disebut juga dengan variabel antara yang secara teoritis mempengaruhi atau memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independen dan dependen, tetapi ini tidak diukur. Misalnya, independennya kreativitas, dependennya prestasi belajar. Ada interveningnya di dalam, dia bisa mempengaruhi, dia bisa menguatkan, apa dia bisa melemahkan, itu interveningnya adalah keletihan. Jadi kalau sekalipun mahasiswa itu kreatif, tetapi dia lagi letih, pasti hasilnya juga berkurang. Kalaupun dia tidak mengalami keletihan, dia lagi semangat dan dia lagi kuat, maka kalau kreativitasnya baik, maka pasti hasil belajarnya juga baik. Jadi intervening itu bisa memperkuat ataupun bisa memperlemah, tetapi dia tidak diukur. Lalu berikutnya adalah variabel kontrol. Variabel ini sering disebut juga dengan variabel konstan atau dikendalikan, sehingga tidak akan mempengaruhi variabel utama yang diteliti. Variabel ini ditetapkan oleh penelitian dalam penelitian dengan tujuan biasanya ada di penelitian eksperimen untuk membuat satu perbandingan saja. Contohnya, perbedaan minat ibadah anak dengan metode mengajarnya. Misalnya, independennya minat ibadah anak, lalu dependennya metode mengajar. Maka ada variabel kontrol yang ditetapkan oleh peneliti di sana adalah kelengkapan fasilitas. Jadi misalnya peneliti akan mengukur minat ibadah anak dengan metode mengajar yang digunakan, tetapi didukung oleh kelengkapan fasilitas yang dibutuhkan. Pasti hasilnya dia akan bandingkan dengan dia mengajar, melihat ibadah anak, minatnya terhadap metode mengajar yang dia gunakan, tetapi fasilitas kelengkapannya dikurangi. Nah, ini hasilnya seperti apa? Tetapi dalam penelitian untuk kita di S1, variabel kita masih ada di dua variabel itu saja tadi. Yang pertama saya jelaskan adalah di variabel independen dan di variabel dependen. Oke, itu saja pembahasan kita hari ini tentang variabel penelitian. Semoga bermanfaat dan dapat menolong Bapak Ibu di dalam menentukan variabel penelitian Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus.